Kejarlah dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan lama. Masya Allah. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya. Siapa yang ingin dosanya diampuni angkat tangan. Siapa yang ingin sholatnya diterima angkat tangan. Siapa yang ingin doa-doanya dijabah angkat tangan. Ayo sama-sama. Barang siapa bangun dari tidurnya lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faghfirli. Sama-sama. Faghfirli. Artinya ampuni hamba, maka dosa-dosanya diampuni, salatnya diterima, dan doa-doanya diijabah. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Orang yang pertama kali menderita di akhirat ketika sudah masuk di kubur, yang pertama diperiksa bos, bukan puasa, bukan sedekah, bukan haji, bukan zakat, tapi apa yang pertama diperiksa? Sholat. Saya kasih amalan, mulai hari ini tolong jaga setiap hari baca qul huwallahu ahad 10 kali. Dapat apa? Dapat rumah di dalam surga Allah. Hadis sahih. Bahkan ada Siapakah itu orang yang sakratul maut 6 bulan tak mati-mati? Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Siapa dia? Kuburnya di Ankara, Turki. Ketika jamaah mau pergi ke Ankara, mau tanya, Ustaz Somad, kami mau pergi ke Turki, Ustaz titip apa? Mau titip sorban besar? Jangan, hidung saya pesek. Ustaz mau titip jubah besar? Jangan, saya ceramah kemana-mana pakai celana, malamnya aja pakai kain sarung. Hati saya agak cemas sedikit, angin kencang tadi. Ustaz mau titip apa? Kami mau ke Ankara, Turki. Tolong sampai kau di Ankara, kau cari makam kuburan Mustafa Kemal Atatürk. Habis itu kau foto. Karena kawanku waktu di Mesir kuliah dulu dari Turki cerita, katanya Mustafa Kemal Atatürk sakratulnya 6 bulan tak mati-mati. Ketika ditanam di dalam tanah, melompat jenazahnya naik ke atas tanah. Ditanam ke dalam tanah, tak diterima tanah. Akhirnya disemen di atas tanah. Difoto makamnya, dikirimkan ke nomor WhatsApp saya tengok, memang betul Ustaz, kuburnya di atas. seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah. Tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi. Dan selama anda menjaga salat, berarti masih ada harapan masuk dalam golongan yang akan diampuni Allah. Ada ampunan, ada harapan ampunan. Tapi kalau tidak salat, terus bagaimana Allah ampuni kalau tidak mau bertobat? Banyak orang berkata, saya malu. Atau dia merasa ada bisikan di hatinya, buat apa lo salat? Ngapain? Tak bisa baca Al-Quran karena alasannya masih buta huruf atau berbata-bata. Jangan khawatir, ada berita gembira. Di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mendapatkan kesusahan sambil berbata-bata dalam bacaannya, apa dapatnya? Apakah dosa karena berbata-bata? Kesulitan dalam membaca, apakah itu dosa? Kata Rasulullah SAW, tidak. Itu 2 pahala. Falahu ajran. 1 pahala karena dia mau membaca, 1 lagi karena kesusahan dan kesulitan yang dia hadapi saat membaca. Mohon maaf, tidak bisa baca sama sekali. Alhamdulillah masih bisa simak, dengar. Sambil naik motor, sambil kita menjalani tugas di kantor, atau kita kemana saja pergi,
Alhamdulillah sekarang fasilitas mudah. Dengan HP kita bisa kita dengar murattal. Ini virus lebih berbahaya para ikhwan. Virus ketika anak perempuan Anda, istri perempuan Anda membuat video di aplikasi-aplikasi bergoyang ria, ditonton oleh laki-laki mata jalang. Lebih berbahaya daripada virus corona. Perhatikan Anda wahai para lelaki. Lihat kelaki-lakian Anda dengan cara menjaga aurat wanita-wanita yang di bawah tanggung jawab Anda. Lebih baik Anda sibuk, capek, letih mengurus mereka di dunia, menasehati mereka di dunia, dibandingkan kita dapat siksa di akhirat. Na'udzubillah. Pakai baju jilbab panjang tapi joget-joget di depan kamera. Untuk apa? Bahkan minta maaf ada yang pakai cadar sekalipun. Anda yang pakai TikTok, pakai Instagram, joget-joget di depan kamera, wanita muslimah, umat Nabi Muhammad. Ya Allah, satu dunia nggak ada batasannya yang bisa melihat Anda. Semuanya bisa melihat Anda. Apa yang kita ingin nampakkan nanti di hadapan baginda Nabi Muhammad? Wahai para wanita, apa yang ingin kalian nampakkan nanti di depan Sayyidah Fatimah? Menunjukkan apa Anda di depan Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah tanya kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, siapa wanita yang paling baik? Kata Siti Fatimah, wanita adalah yang tidak pernah dilihat laki-laki dan tak pernah memandang laki-laki. Orang kaya kan bisa umroh, Pak. Betul. Umroh pahalanya kan besar sekali. Benar. Tapi pahala orang umroh besarnya nggak bisa dihitung saking banyaknya. Kalah dengan 2 tetes air mata orang miskin yang menangis karena lapar. Makanya orang-orang miskin ini duluan masuk surga dari orang-orang kaya, itu jelas. Itu hadis. Hadis Tirmidzi, Nabi doa, Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan aku orang miskin. Miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahjurni fi jumratul masakin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ada yang berani doa kayak gitu? Itu doanya Rasul. Memang Rasul ngajarkan juga, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, minta kaya. Dan tapi Nabi untuk pribadi beliau minta miskin. Kenapa Nabi Muhammad sebelum lahir ayahnya sudah meninggal? Loh, itu ketentuan Allah. Iya betul, ini memang ketentuan Allah. Tapi kan kita cari apa tuh sebabnya kok kayak ngono. Setelah di usia 6 tahun, dan ya ada yang mengatakan sampai 7 atau 8 tahun, meninggal ibundanya. Apa sebabnya? Di situ inilah keinginan Allah dalam mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi Muhammad tidak memanggil Abi, tapi Nabi Muhammad memanggil Rabbi. Jadi Nabi Muhammad kecil tidak memanggil ayahku lagi, sudah tidak ada ayahnya. Kenapa? Tidak ada satupun makhluk, manusia siapapun mereka bisa mendidik Nabi Muhammad, tidak ada. Karena yang bisa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tahu kedudukan Nabi Muhammad hanya Allah, Tuhan pencipta Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Bagaimana kalau saya sudah bertaubat tapi terulang lagi dosanya, taubat lagi, terulang lagi dosanya, taubat lagi, terulang lagi dosanya? Pertanyaan serupa pernah diajukan kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam, apakah kami ini tidak malu
kami bertobat dari sebuah dosa, lalu berdosa yang sama, lalu bertobat lagi, berdosa lagi, bertobat lagi, berdosa lagi. Malu kami untuk bertobat lagi ya imam kepada Allah. Jangan, kata imam, jangan malu untuk bertobat, karena sesungguhnya itulah kemenangan syaitan. Ketika kemudian seorang merasa dosaku tidak akan diampuni Allah, itu kemenangan besarnya syaitan atas manusia. Kata Imam Hasan al-Basri, kecewakan selalu syaitan kalian, kecewakan dia yang telah mengajak kalian untuk berdosa dengan bertobat kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Saya mohon ada dua amalan dijaga lepas salat. Zikir lepas salat sama ayat al-kursi lepas salat. Ini mohon jangan ditinggal. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, jumlah 99. Satu kali La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, walaupun dosa kita macam banyak buah laut, Allah akan ampuni. Oleh sebab itu, kalau lepas salat baca itu dengan tenang. Berapa minit? Saya hitung tidak sampai 3 minit. Selesai.